Pemirsa, intens investigasi mengejutkan publik akun media sosial milik Aura Kasih hingga kini masih terlihat aktif dan terus mencuri perhatian warganet. Hal ini menjadi sorotan tersendiri, terutama setelah Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dinyatakan resmi bercerai pada 7 Januari lalu. Di tengah derasnya perhatian publik terhadap perpisahan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tersebut, Aura Kasih justru tampil santai dan apa adanya melalui unggahan terbarunya. Dalam postingan yang diunggah ke akun media sosial pribadinya, penyanyi sekaligus aktris ini membagikan sebuah kompilasi video yang memperlihatkan dirinya tengah menikmati berbagai sajian kuliner, mulai dari makanan berat hingga camilan. Unggahan tersebut semakin menarik perhatian karena disertai sebuah caption singkat namun penuh makna. Lalu apa isi caption tersebut? Benarkan ia ingin menunjukkan kalau ia tetap bahagia? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, akun sosial media Aura Kasih kini masih terlihat aktif, terutama setelah Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai sejak 7 Januari lalu. Dalam unggahan sosial medianya, terlihat kompilasi video dirinya tengah menikmati kuliner. Tampak ia menikmati aneka jajanan yang dijual di pinggir jalan hingga di restoran. Seperti es kelapa muda, mie ayam, nasi padang, es krim, dan kue serabi. Di mana narasi di dalam unggahan videonya kali ini berbunyikan, Januari, J-nya apa? Jajan. Uang dipakai jajan pasti balik lagi. Jadi jangan ragu kalau ngeluarin duit buat jajan, boros jajan, nggak apa-apa. Karena bikin perut kenyang dan senang. Tak hanya itu, Aura Kasih juga menuliskan caption, Happy Sunday, udah jajan apa hari ini? Yuk sering jajan untuk support perputaran ekonomi. Benarkah ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia tetap bahagia dengan menikmati jajanan favoritnya? Atau ia ingin menunjukkan kalau kebahagiaannya itu juga disebabkan oleh hal lain, yaitu Ridwan Kamil yang sudah pisah dan Atalia Praratya? Januari J-nya apa? Jajan! Jajan, jangan lupa jajan. Uang yang dipakai buat jajan pasti bakal balik lagi. Jadi jangan ragu kalau ngeluarin duit buat jajan. Boros karena jajan tuh gak apa-apa, karena bikin perut kenyang, hati senang. Sebelumnya, kuasa hukum Ridwan Kamil menyebutkan bahwa kliennya sempat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahannya, namun setelah berkomunikasi, Atalia Praratya sendiri tetap ingin bercerai dari Ridwan Kamil. Hingga akhirnya mantan gubernur Jawa Barat itu berusaha mengikhlaskan saat digugat cerai oleh perempuan yang sudah memberikannya 2 orang anak itu. Ini dilakukannya karena ia mengutamakan kebahagiaan Atalia Praratya. Meski berat karena sudah 29 tahun lamanya terikat dalam pernikahan. Namun pada akhirnya kenyataan pahit harus diterima dengan melepaskan perempuan yang selalu setia menemaninya saat berjuang bersama dalam suka dan duka. Tentu sebagai suami sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai.
Kuasa hukum Ridwan Kamil juga ungkap kalau komunikasi antara kliennya dengan Atalia Praratya memang sudah tidak berjalan dengan baik. Kemudian terkait nafkah, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal itu sudah disepakati oleh Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sebelum menggugat cerai, yaitu nafkah kedua anaknya yang akan dipenuhi oleh kliennya. Selain itu, terkait nafkah, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa hal itu sudah disepakati oleh pria berusia 54 tahun itu dengan Atalia Praratya sebelum adanya gugatan cerai. Nafkah anak yang paling kecil yaitu Arkana akan dipenuhi oleh Ridwan Kamil. Sedangkan nafkah untuk Camelia Leticia Az-Zahra atau kerap disapa Zara yang kini tengah kuliah di Inggris akan ditanggung bersama-sama oleh Atalia Praratya dan juga Ridwan Kamil. Perceraian, penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamil. Anak untuk Neng Camelia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Sementara itu, terkait nama-nama perempuan yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil, menurut kuasa hukumnya, hal tersebut bukanlah muncul dari pihaknya maupun Atalia Praratya. Bahkan, dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Atalia Praratya sama sekali tidak membahas dugaan adanya sejumlah perempuan yang selama ini digaungkan netizen di sosial media. Selain itu, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Atalia dan keluarganya, beserta juga masyarakat. Kliennya juga mendoakan yang terbaik buat mantan istrinya itu. Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti, gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus dicerai. Usai resmi bercerai dari suami yang dikenal romantis itu, benarkah Atalia Praratya mengaku lega? Benarkah juga ia sudah siap lahir dan batin menghadapi perpisahannya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Oke
buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, pihak Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya kini merasa lega usai gugatan cerainya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dibacakan secara e-court pada 7 Januari lalu. Pihaknya juga menyebut alasan Atalia Praratya yang akhirnya menggugat cerai Ridwan Kamil karena tidak menemukan hasil yang baik setelah melakukan pertemuan keluarga. Menurutnya, gugatan cerai diajukan pada 9 Desember 2024 lalu. Tapi pada 7 Januari, sudah putusan memang tergolong cepat. Adapun alasannya karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yang sudah dipertimbangkan secara matang demi kebaikan bersama. Ya, terkait Bu Atalia tadi menyampaikan juga ya, kita kebetulan pas begitu tahu putusan kita sampaikan Bu Atalia, beliau mengatakan bahwa terima kasih ya, atas kerjasama tim ya yang sudah memperjuangkan, dan dengan adanya putusan ini justru lega buat beliau karena artinya perjuangan ya, tahapan-tahapan di pengadilan sudah terpenuhi semua, dan akhirnya hari ini juga sudah diputus secara hukum ya, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama, Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah. Artinya gugatan kami selaku penggugat itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama, dalam hal ini Hakim. Perceraian ini ya sudah memenuhi beberapa tahapan. Bu Atalia sudah berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga ya, dan sudah ada pertemuan keluarga, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, sehingga pada tanggal 9 Desember ya, melalui e-court itu kita melayangkan gugatan ya, karena dan lain halnya itu sudah dipertimbangkan secara matang ya, itu terkait permasalahan internal dari keluarga. Menurut kuasa hukumnya juga, Atalia Praratya kini sudah siap secara lahir dan batin untuk menghadapi perceraian ini. Karena banyaknya dukungan yang ia terima, tidak hanya dari keluarga, tapi juga dari masyarakat, hingga Atalia Praratya bisa berada di fase tegar. Seperti tenangnya ia ketika harus melepas pria yang sebelumnya jadi tauladan dan dikaguminya itu. Terkait hal tersebut murni dari internal keluarga. Tidak ada pihak ketiga maupun alasan lain, apalagi yang diduga-duga mengenai pengamanan aset itu kan tidak mungkin. Karena 29 tahun Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama, apa masa iya hanya untuk hal demikian? Dari kami ya selaku kuasa hukum penggugat ya, kami pastikan tidak ada upaya banding. Kami menghormati putusan Pengadilan Agama saat ini. Kalau masalah rapuh mungkin ya ini karena kan banyak dukungan dan doa juga ya dari keluarga ya, dari masyarakat juga terkait support woman, sehingga kan beliau ini di fase tegar ya, dan di fase lega ya, karena apa yang menjadikan tahapan beban selama ini menjadi lepas. Mengejutkan, akhirnya rumah tangga yang selama ini tampak harmonis, tapi kini sudah benar-benar kandas. Hal ini pun mendapat perhatian dari Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa komentar pengacara kondang itu usai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung langsung menyedot perhatian publik. Langsung ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan menjadi sorotan sejumlah kalangan. Mengingat keduanya selama ini dikenal sebagai pasangan publik figur yang serasi dan harmonis. Putusan perceraian tersebut tak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga menarik perhatian praktisi hukum kondang, Hotman Paris Hutapea. Meski demikian, Hotman Paris mengaku tidak ingin memberikan komentar secara spesifik terkait persoalan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang telah berakhir di meja hijau. Kendati enggan menanggapi secara langsung, Hotman Paris menyampaikan pandangannya yang mengacu kepada sikap istrinya selama ini. Sang istri yang memberinya kebebasan karena sang istri tahu kalau ia adalah suami yang baik. Menurut Hotman Paris juga, istrinya menyadari kalau dirinya adalah seorang laki-laki yang normal. Aku nggak mau komen dia. Kan abang sebagai ini kan rumah tangga, cara mempertahankan rumah tangga seperti apa mungkin bang? Apa? Kan abang deket banyak cewek tapi Lu mana tahu rumah tangga orang? Iya maksudnya rumah tangga abang Contoh kan lah, nah, contoh abang kan istriku. ya, nah itu maksudnya gimana bang? Istriku itu tahu saya suami baik. Dia juga tahu saya laki-laki normal. Godaan itu ada, termasuk di kau-kau. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.